Halo, dengar suara saya? Ya, sudah hadir semua. 1, 2, 3, masih 3 orang. Kita tunggu ya sekitar 4 menit lagi. Biar jam 7:10 kita masuk. Ya, kita siapkan lagu kita nomor 770 Queen D ya. Buka dulu. Adik-adik, bentar lagi kita mulai. 2 menit lagi, persiapkan dulu lagunya nomor 770 770. Ayo, supaya kita mulai, kita bernyanyi nomor 770. Teman-teman kita yang lain bisa kita terima nanti kalau mereka masuk ya.
Kita nyanyi ya, nomor 770 ayat 1. Kita nyanyikan. Sama terus mahukan upah di tangan menuho melamu surah tunas sonang dia puan nahu di tangan menuho melamu surah tunas sonang dia puan nahu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami dapat kembali berkumpul para perguru Malua dari Pospel Sambu Guntung dan Pospel Moro, di mana Tuhan mempersiapkan mereka ini menjadi murid-murid-Mu yang setia melalui pengajaran katekisasi Sidi atau belajar Sidi, belajar tentang iman dan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati seluruh sinyal berjalan dengan baik dan lancar, tidak terputus. Perangkat elektronik yang kami pakai juga berjalan dengan baik. Saudara kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan ingatkan mereka setiap belajar CD betapa penting pelajaran ini untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan semangat kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Horas, share dulu ya. Gimana suaranya? Masih di depan kamera? Ya, bersuara aja. Kalaupun wajah yang tidak dinampakkan, nggak apa-apa. Coba bersuara satu-satu. Ada Nifiska ini. Shalom Mama. Ya, yang lain. Shalom Mama. Ya. Shalom Mamang. Shalom Mama. Shalom Mama. Ya, shalom. Ya, pelajaran kita hari ini materinya tentang doa Bapa Kami. Jadi perguru Malua, kurikulum standar minimalnya pengakuan iman percaya itu Sabtu kemarin. Kemudian doa Bapa Kami, terus baptisan kudus itu udah pernah saya sampaikan tahun 2025, perjamuan kudus dan baptisan kudus, dan yang terakhir itu hukum Taurat. Nanti ada habatahonnya tentang sistem kekerabatan orang Batak. Ya, sekarang kita memasuki doa Bapa Kami. Coba dicek, dilihat batang tubuh dari rumusan doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami ini langsung dari Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang 10 itu dari Tuhan langsung kepada Nabi Musa, kepada Musa. Perjamuan kudus dan baptisan kudus itu juga ajaran Tuhan Yesus langsung dari dirinya. Jadi ada 4 yang sangat vital dan penting yang kita harus terima menjadi asupan iman percaya kita. Ini langsung dari Tuhan, tangan Tuhan ya. Hukum Taurat, peristiwa di Gunung Sinai, doa Bapa Kami dari Tuhan Yesus ketika murid-muridnya meminta kepada Tuhan, ajari kami berdoa. Baru perjamuan kudus ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus sebelum dia mati dan disalibkan, dan baptisan kudus di mana Tuhan juga membaptis orang-orang pengikut dia, dan amanat agung supaya setiap orang percaya pada Yesus supaya dibaptis. Nah, sekarang kita masuk pada materi doa Bapa Kami. Batang tubuhnya kita lihat dulu ya, kita lihat dulu itu. Mari kita lihat di grup kita yang saya kirim tentang
dua Bapa kami. Ya, dua Bapa kami ini diambil dari saya kirim lagi nih. Coba kita baca dulu teks aslinya ya. Ini dari ucapan Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ayo kita baca dua-dua ayat, silakan. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Udah dapat? Ayo dibaca dari Fiska, dilanjutkan Dahlia, Elis, Hansen, Alfredo, Gracia. Nah, coba baca dua-dua ayat. Silakan. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Dua-dua ayat. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Dahlia. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Oh, itu Alkitab bahasa sehari-hari ya? Ya, lanjut Elis ayat 13 sampai 14. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, ayat 15 sampai 16. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya lihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat. Ya, dilanjutkan Alfredo. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, sampai di situ aja. Ya, ini pertanyaan dari murid Tuhan Yesus tentang ajari kami berdoa. Jadi tentang hal berdoa Tuhan buat rinciannya. Ya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, itu ayat 6 ya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka yang menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, baru ayat 9 dan seterusnya. Dan yang saudara dengan itu juga, yaitu tentang hal mengampuni dan berpuasa. Itulah secara detail. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama, batang tubuh daripada dua Bapa kami. Yaitu kata-kata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini satu
sumber utama dan aliran yang pertama, hubungan vertikal Bapa dan anak. Jadi kalau dikatakan Bapa, kita adalah anaknya. Nah, digambarkan di sini hubungan antara sang Bapa kepada anak. Ini yang ditunjukkan yang pertama. Jadi ini hubungan yang abadi, sejati, dan hubungan kekal. Tidak terputus oleh waktu, ruang, jarak. Justru di sini mau dikatakan kehadiran Allah sebagai sang Bapa sama seperti hubungan Bapa dengan anaknya. Nah, itu kita rasakan sampai hari ini, sampai kita kehilangan ayah kita, kehilangan ibu kita, itu kita rasakan nanti. Nah, kalian sekarang kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA atau mahasiswa, itu kalian rasakan sampai hari ini hidup. Itulah hubungan yang sejati, abadi, hubungan yang utama, aliran hubungan yang utama. Ini namanya arus utama. Kehadiran dan kehadiran. Nah, bisa lebih dekatnya coba cek di cermin kalian masing-masing. Kalian itu mirip siapa? Ayah atau mirip ibu? Nah, itulah orang tua jadi peranan sebagai bapak atau sebagai pengasuh utama. Nah, dari sini konsekuensinya kehadiran Bapa di surga itu kita sebut dia berada di surga, berada di nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang penuh kasih karunia Tuhan. Tidak ada ruang kosong bagi sang Tuhan untuk memberkati dan memberikan kasih karunia-Nya kepada sang anaknya. Nah, yang kedua, dikuduskanlah namamu. Nah, di sini Tuhan Yesus mempersonifikasikan dirinya sebagai anak. Sebenarnya nama Tuhan sudah kudus dari awal sampai hari ini dan selama-lamanya. Nah, di pertemuan saya yang kemarin tentang pengakuan iman percaya, kata kudus, Roh Kudus, ada yang berdosa di sana. Yaitu kita sebagai manusia, sebagai anak. Jadi posisi anak adalah dalam posisi sebagai orang yang menghormati bapaknya, yang kadangkala kita sangat sering pernah melawan orang tua atau pernah menolak ajaran atau nasihat orang tua dan lain sebagainya. Nah, dikatakan dikuduskanlah namamu, artinya kita sebagai anak, sebagai manusia berdosa, hendaklah menguduskan nama orang tua kita, nama Bapa kita, nama Tuhan kita. Jadi sudah ada tugas utama kita di awal sampai di akhir itu adalah menghormati nama Tuhan yang kudus adanya. Jadi kita sebagai orang berdosa menguduskan namanya, ya kan? Caranya bagaimana? Berbuat baik, menerima nasihat orang tua atau firman Tuhan, dan melakukannya, menjauhi larangan-larangannya. Nah, itulah nanti kita masuk ke hukum Taurat, ada perintah-perintah Tuhan. Nah, itu yang kedua, datanglah kerajaanmu. Nah, kita merindukan hati, jiwa, roh, bahkan kehidupan kita sangat merindukan sekali. Datanglah kerajaan. Kata datanglah kerajaan artinya hadir. Kita rasakan kerajaan Allah ini soal kebenaran, kasih, kelemah lembutan. Ada situ buah-buah roh di kitab kitab Galatia 5 ya, ayat 22. Nah, jadi kerajaan Allah ini bukan hanya soal makanan minuman, tapi soal bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan.
Nah, Yesus sendiri sebagai perwujudan daripada Allah menjadi manusia, ketika dia lahir ke dunia ini, dia mendirikan, menghadirkan, dan melakukan kerajaan Allah, di mana Yesus memberikan ribuan orang makan, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengajarkan tentang ajaran kehendak Tuhan yang berbeda dengan kehendak dunia ini. Jadi kerajaan Tuhan itu tidak hanya soal makan minuman ya, tapi soal kasih karunia, damai sejahtera, kelemah lembutan, pengendalian diri, belas kasihan, kebaikan, kebajikan, keramah tamahan. Ada di situ tertulis buah-buah roh, buah-buah daripada kerajaan. Nah, yang keempat, jadilah kehendakmu. Nah, ini tugas kita, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan kehendaknya. Nah, kata jadilah kehendakmu artinya sudah bulat, sudah kita rasakan, kita alami, kita lakukan, dan kita satu frekuensi, satu energi, satu bagian dari kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, ini betapa sukacitanya kalau kita melakukan ini, sehingga keinginan godaan-godaan dunia ini bisa kita kendalikan bersama pertolongan Tuhan. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini sudah terjadi di surga dan dinyatakan berbanding lurus hendaknya itu terjadi di bumi ini, di hidup kita, di kehidupan ayah ibu kita, keluarga kita. Jadilah kehendakmu, itu nilai-nilai luhur di bumi seperti di surga. Artinya sudah ada di surga. Surga ini kan tidak ada satu butir pasir pun kejahatan di sana. Jadi ajaran-ajaran tentang kehendak, nilai-nilai luhur, menjaga kesucian, menjaga nama baik orang tua, nama baik diri kita, menjaga nama baik gereja. Nah, ini menjadi bagian daripada hubungan kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Nah, terbagi nih. Sanggupkah kita melakukan ini sebagai murid Tuhan Yesus? Nanti kalian naik CD. Kalian sudah paham ini, sudah menerima asupan pengajaran tentang doa Bapa Kami, ini langsung dari Tuhan Yesus. Nah, dulu dalam tradisi orang Yahudi memanggil nama Tuhannya yaitu ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu sudah mendarah daging sampai hari ini bagi agama Yahudi. Nah, ketika Yesus hadir, dia mengatakan Bapa, tidak menyebutkan nama nenek moyang atau nama leluhur orang Israel. Nah, ini begitu sempurna lah ya tentang Bapa. Jadi hubungan kedekatan. Kalau Gus Dur pernah berkata, agama mana di antara agama-agama yang dekat dengan Tuhannya? Nah, Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid mengatakan adalah agama Kristen. Karena bagi agama Kristen memanggil Tuhan itu dengan menyebut Bapa. Yang menyebut adalah anak. Nah, kalau agama tetangga kita, agama Islam memanggilnya, coba, ada jarak jauh. Allah katanya kan. Nah, kita nggak tahu ini memanggil pakai toa, ya kan, sembayang. Padahal tadi dikatakan kalau kita baca, kalau kau berdoa, tutuplah, masuklah ke kamarmu, tutup pintu, berdoalah. Tuhan akan mendengarkan hatimu. Jangan berdoa seperti orang-orang munafik di luar sana, dilihat orang
Nggak perlu. Tidak perlu validasi pengakuan, penglihatan dari orang lain tentang kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu secara personal, hubungan kita pribadi kepada Tuhan. Nah, kalau ada gereja kan doa syafaat, ya itu kan juga diizinkan Tuhan. Tuhan pernah juga berdoa untuk semua orang percaya. Nah, dia mensyafaatkan setiap orang percaya di dunia ini supaya satu adanya. Nah, kalau kalian disuruh untuk mimpin doa setelah belajar siri ini salah satu di antara kita, nah, itu bukan berarti mau menunjukkan validasi pengakuan dari kita yang mendengar. Oh tidak, itu posisinya yang berdoa itu doa syafaat. Satu orang yang menyebut, mewakili dan merasakan sama-sama kita berdoa melalui si pendoa itu. Nah itu, di bumi seperti di sorga. Nah kemudian batang tubuh yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini batang tubuh yang kedua. Harus utama kehidupan kita adalah makan. Bukan kita untuk makan, tapi makanan itu untuk kita. Jangan kita hanya hidup hanya untuk makan ya. Kerja nggak kerja penting makan. Kerja nggak kerja penting ngumpul dan makan, nggak seperti itu. Bagi orang Kristen makan itu untuk kita, bukan kita untuk makan. Maka berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tadi teman kita membaca seperlunya, apa yang disebutkan tadi. Berilah kami pada hari ini. Tiap hari kita butuh makan, kalau nggak makan coba. Tadi kalian makan pagi, sarapan, siang, malam tadi makan. Coba dulu kalikan dulu 3 kali 365 hari berapa itu, buat di kalkulator dulu. 3 kali kita makan. Tiga kali 365 hari 1 tahun. Ya, 1095 kali kita makan. Udah? 1 tahun kita 1095 kali kita makan. Kali umurmu sekarang, berapa umur sekarang, Fiska? Kita tes dulu. Fiska, umurmu berapa sekarang? Di situ ya, Dahlia berapa umurmu sekarang? 19, Amang. 19. Ya, saya coba kalkulator nih. 1095 kali kita makan satu hari, kali umurmu sekarang Dahlia 19 tahun, 20.805. Nah, itulah dirimu sampai hari ini. Ya kita anggap waktu kita baru lahir kan disusui oleh orang tua kita. Ya kan? Ya, itu makanan juga kita anggap energi 3 kali satu hari. Meskipun waktu bayi kita masing-masing banyak dikasih minum susu, kita disusui, sama seperti Yesus juga lahir disusui, kasih makanan minuman. 20.805 kali kau makan sampai hari ini. Nah, itulah pertumbuhan fisikmu. Nah, kalau saya 53 tahun nih, udah 58.000, 35 kali Pak saya makan. Cobalah kamu kalikan dulu umur 19 tadi kan. 20.805 kali kau makan, kali harga satu kali makan 5.000 rupiah. Contohnya. Udah 104 juta,
25.000 habis biaya orang tua itu. Rp20.805 kali kau makan 1 tahun kali 19 tahun ya. Ini tadi hasil 19 tahun 20.805 kalilah, dianggap nih satu kali makan 5.000, nah, besar 4 juta. Nah, bayangkanlah betapa kasih sayang Tuhan sama kalian sebagai anak. Udah bisa beli mobil ini, ya kan? Belum lagi contohnya si Dalia ini, atau kalian masing-masing kalian hitung-hitunglah dulu supaya kita menggambarkan begitu luar biasanya kasih sayang Tuhan memberikan makanan kita hidup sampai hari ini melalui pekerjaan orang tua, mencari makan minum untuk kita anak-anaknya, tanggung jawab orang tua kita. Nah, 6 SD 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, tambah SMA 3 tahun, 14 tahun sekolah. Kalikanlah biaya sekolah kalian 1 tahun, buku, pensil, antar jemput, bensin, mau sekolah, uang les, taruhlah 1 tahun itu 1 juta. Itu 12 juta kan? Belum lagi beli sepatu kalian, pakaian. Tadi 104 juta sudah yang kita gambarkan dulu, tambah 12 juta. Belum lagi uang jajan kalian. Sampai hari ini kalian sadar nggak? Supaya kalian paham betapa orang tua itu bagaikan Tuhan yang nampak. Jadi jangan jadi anak durhaka kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan sepuasnya, bukan seenaknya, kata secukupnya. Ugahari, istilah sekarang ugahari. Sederhana, tidak mewah, tidak kekurangan. Jadi kalau dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika kita makan nasi pagi, siang, malam, berdoalah kalian. Terima kasih Tuhan, hari ini aku dapat makan malam. Berkati makanan malam ini yang daripadamu, menjadi energi, kekuatan, kesehatan. Karena Engkau yang memberikan makanan ini bagi kami. Coba yang di luar sana 3 hari nggak makan. Kan nasi akik, nasi basi pun diramu menjadi makanan. Kalau diberikan makanan minuman, ya bersyukur. Berarti Tuhan hidup, Tuhan bekerja, Tuhan memelihara. Jadi barang siapa yang meremehkan Tuhan akan menanggung hukuman. Barang siapa yang taat kepada perintah firman Tuhan, dia akan beroleh balasan yang baik. Ya. Iya. Lo memang gua hari Senin kontak. Nah, lalu sudah jauh lah, baru kamu tak share. Ayo, dia mau nggak sama mas? Ya, ini batang tubuh yang kedua ya. Nanti ini ada pertanyaan, tolong kalian nanti catat ini.
Saya rekam, ini saya share lagi ke kalian, diulang-ulang, dengarkan. Nanti ada ujian tulisan, ada ujian wawancara. Ini ajaran Tuhan Yesus loh, nggak main-main ini. Jadi barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung hukuman. Barang siapa yang taat kepada Tuhan. Ada yang keluar ya? Atau putus? Gabung lagi dong. Johnson. Ya. Nah itu, biar kalian paham batang tubuh yang kedua dari doa Bapa kami ini. Di mana Tuhan sang pemelihara kehidupan kita. Itu masih makanan loh. Coba napas kehidupan ini. Kita hirup. Kita hembuskan. Ya kan? Jadi kata makanan yang secukupnya. Kalau kalian makan di tempat lain, tempat orang lain, atau diajak makan, makanlah secukupnya. Kadang-kadang kita makan di rumah kita seenaknya kan, sepuasnya, karena rumah kita sendiri. Tapi sejatinya kita harus makan secukupnya. Ini dalam teori ilmu kesehatan sangat pas. Kalau berlebihan nanti kebanyakan lemak, kekurangan, kita kurang gizi. Banyak makan sayur dong kalian, sayur, ikan, daging. Tapi jangan kelebihan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berkelebihan. Enggak mungkin. Sepuasnya, seenaknya, enggak lah. Secukupnya. Kita makan sekali 5 jam ya. Bangun pagi jam 7 makan, ke sekolah, ada bekalnya dibawa, jam 12 atau MBG dapat lagi makan, sampai sore, jelang malam makan lagi, jadi 3 kali makan. Itulah batang tubuh yang kedua. Nah, tubuh yang ketiga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, ini luar biasa ajaran Tuhan Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini magnet kekuatan energi Tuhan. Jangan kita hambat energi Tuhan lewat keegoan kita. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan mengampuni dosa kita. Artinya Tuhan tidak mendendam. Tuhan tidak mengingat-ingat terus kesalahan kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kita memohon supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan ampuni, tapi kita masih bercokol menyimpan kesalahan orang lain atau dendam kepada orang lain, sakit hati kepada orang lain. Makanya lepaskan. Karena kalau kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kesalahan orang lain, sama saja kita menghalangi energi Tuhan masuk serapannya ke sel-sel jiwa tubuh, cahaya-cahaya Tuhan yang masuk ke kita. Mintalah pertolongan Roh Kudus, Roh Tuhan, supaya kita mampu mengampuni kesalahan orang lain. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, yang di ujung sebenarnya di awal. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kata saudara ya.
Sebaliknya, sebenarnya bagaimana Tuhan mau mengampuni dosa kita sementara kita menyimpan dendam dari orang lain. Ini agak susah ya. Makanya harus berbanding lurus, sejajar, dan dia saudara gitu. Ini batang tubuh yang ketiga. Sangat penting ini. Kalau kita mengampuni, memaafkan orang lain, maka kita bahagia. Orang lain yang kita maafkan, kita ampuni juga bahagia. Terlebih-lebih Tuhan lebih bahagia. Nah, ya, kita harapkan yang melakukan kesalahan, kejahatan jangan diulangi lagi. Kan gitu. Nah, minta maaf. Mungkin kita silap. Nah, ini tidak tanggung-tanggung ya, betapa Tuhan ini. Berapa kali kita mengampuni orang bersalah kepada kita? 7 kali 70 kali. Kurangnya 3 kali. Pintu maaf, pintu pengampunan itu tetap ada. 7 kali 70 kali 1 tahun 365 hari, 490 dikurang 365 hari, nah, berapa itu? 460 dikurang 365, 125. Berarti tiap hari ada pintu maaf. Dan Tuhan pernah berkata, janganlah engkau menyimpan atau tidak memaafkan orang lain sebelum matahari terbenam. Ya. Kalau kita simpan-simpan sampai 7 tahun, 5 tahun, kesalahan orang lain itu menjadi ada sampah rohani yang masih bercokol di hati kita. Maka bersihkanlah. Hai si X, udah 1 minggu ini aku sebenarnya nggak suka lihat kamu, aku ingat-ingat kesalahanmu, tapi karena di ajaran Tuhan Yesus ini aku ampuni kau. Tuhan, dia telah kumaafkan dalam hatiku sebagaimana engkau mengampuni dosaku. Maka kita beroleh sukacita. Energi Tuhan makin kuat. Jadi kita punya energi aura yang luar biasa, manusia cahaya kita. Bukan manusia malam, manusia gelap. Kalau kita dendam sama orang lain sama saja kita ini mafia. Ya. Jadi ada pintu maaf ya, tapi jagalah. Jangan lagi orang tersebut melakukan kesalahan kepada kita, ya kita jaga jarak. Atau kita hati-hati supaya jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, itulah batang tubuh yang ketiga. Yang keempat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah ini. Jadi batang tubuh yang ketiga dan keempat, hubungan manusia dengan manusia. Ya. Hubungan kehadiran antar manusia, garis mendatar horizontal. Batang tubuh yang pertama dan kedua, yang pertama tadi hubungan kita vertikal, kehadiran dan kehadirat Tuhan dan kehadiran kita manusia berdosa kepada Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, itulah manusia yang manusia. Atas permohonan kita kepada Tuhan, ini semua permohonan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, ini yang ketiga, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi hubungan manusia dengan manusia. Hubungan saudara-saudara dengan saya dengan saudara-saudara, saudara dengan orang tua dengan anak. Nah,
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini kalian untuk generasi muda. Jadi kalian tidak anak-anak tapi belum dewasa. Jadi kalian mau menciptakan identitas diri. Kalian akan dikenal lewat psikologi pergumulan yang kalian hadapi saat ini. Ketika kalian kehilangan uang 50.000, contohnya kalian ingat-ingat terus. Waktu kalian habiskan duit 50.000, kalian nggak ingat-ingat makan bakso, kalian makan ini, ajak teman makan, habis. Kalau kalian hilang 50.000, 3 hari baru kalian lepas. Mana tadi saya buat itu? Di mana tercecer? Sampai 1 minggu, aduh, di mana tadi? Tapi ketika yang enak-enak, cepat kali kalian lupa. Nah, janganlah mau kami dalam percobaan, sudah hati-hati, pastikan dirimu ada pengendalian diri. Ayo kita baca dulu 2 Timotius 1 ayat 7. Ayo, siapa duluan dapat, bacakanlah. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, silakan seorang baca. Ya, 2 silakan. Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Nah ini ketertiban. Kalau bahasa Bataknya, ai dilem di bata dotu hita dadaton di hata uton aleton di haholongon. Ton di agugon kekuatan. Dada ton di pangajarian diri, pengendalian diri namanya ya. Lebih enak bahasa Batak. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan dalam hidup ini, melainkan Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, semangat, power, dunamos, dinamit. Dinamit dunamos itu artinya kekuatan. Seperti kekuatan energi bom nuklir atau bom atom atau bom lah. Namanya dunamos. Ini lebih dekat daripada dinamit atau dinamika, artinya kekuatan. Ada dinamika, ada kekuatan. Dibangkitkan kekuatan kita, semangat hidup. Apapun pergumulan, apapun godaan, kalau dalam Tuhan kita semangat menolak godaan iblis ini, pencobaan iblis ini. Berdoalah kalian. Jangan terlalu baik sama teman. Kadang-kadang teman tidak anggap itu dihargai ya. Mungkin teman mentes kita, ini baik orang yang dimanfaatkan kita. Pada kejadian kan gini, mahasiswa yang di Universitas Riau, KKN, kuliah kerja nyata, satu tim. Ada unsur cowok di sana, cowoknya orang introvert, tertutup, selalu diam, tidak mau berbicara kalau enggak duluan temannya. Lalu sang cewek ini yang sudah punya pacar sudah menginformasikan kepada cowok ini, temannya satu tim, aku bantulah kau, dia berbuat baik. Rupa-rupanya baper cowoknya ini. Padahal sudah sejak awal dikasih tahu cewek ini ada cowoknya, pacarnya. Jadi baper cowok yang introvert ini. Lalu karena dia cemburu sama cowok yang cewek ini, dibunuh cewek ini, bayangkanlah. Masih sempat tangan cewek itu, tangannya begini mengelit wajah si pembunuh. Apa
Makanya kalian harus hati-hati, pencobaan itu tidak godaan dari luar, tapi bagaimana kita punya firasat kuat, roh Tuhan itu hadir di tengah kita, kita tahu mengendalikan diri, ketertiban. Kalau kita sudah terkendali diri kita akan tertib. Nah, kalian jadi murid Tuhan Yesus nih, ada roh pengendalian diri. Makanya nanti di agenda KBP kalian naik sini nanti dalam bahasa Bataknya atau bahasa Indonesia dikatakan, terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya saudara dikuatkan melawan segala hal yang jahat, godaan iblis, dan melakukan segala yang baik. Ya. Itulah dunamos, kekuatan power bersama Tuhan. Hati-hati kalian yang mahasiswa, masih SMA. Kalau kita di daerah kita ini minoritas, kita orang Kristen, teman-teman curiga jalan terus. Kalau teman ini mengajak yang bukan-bukan, langsung permisi, langsung kendalikan diri, langsung keluar dari godaan itu. Jangan mau. Masa depan kalian masih panjang yang mau dijalani daripada yang sudah dilewati. Kalau kami yang sudah kepala 5, masih 50-50 yang kami lewati dan yang kami jalani. Umur manusia kan 70 sampai 100 tahun contohnya. Udah hebat dia 70 tahun. Nah, jadi batang tubuh yang keempat tadi ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, memang seolah-olah Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan, tidak. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu ada firasat keinginan hati manusia, keegoannya. Enggak pernah seorang bapak menuntun anaknya kepada pencobaan supaya masuk ke dalam mara bahaya, nggak pernah itu. Contohnya orang tua kita dikasih kita ganja, sabu-sabu, nah coba kau makan ini, nikmati ini, mana ada. Masa orang tua membawa kita dalam ajakan dituntun untuk dicobai. Keinginan kita yang menjadi tercoba, ingin cepat kaya, ingin cepat populer, ingin cepat viral, dilakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Lagi kalian yang remaja ini, lihat kejadianlah memang tetangga kita sih agama Silom. Dalam puasa ini dia sembahyang, habis sembahyang mungkin nanya itu ya tak sadarkan diri, dia lakukan hal yang tidak pantas. Padahal dia seorang yang tukang ngaji yang rajin dan seterusnya, rupanya itulah ingin cepat viral dengan cara yang tidak pantas, ditangkap dia, dibina, minta maaf dia. Nanti kalian ke depan demikian deh, di lingkungan kampus atau KKN nanti, nah, dan kendalikan dirilah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan terang cahaya Tuhan, kekuatan iman bersama Tuhan. Membangkitkan kekuatan, terus kasih sayang. Sesusah-susahnya kita tetap jangan hilang rasa kasih sayang kita kepada orang tua, kepada kasih sayang kepada saudara kita. Nah, baru ketertiban, pengendalian diri. Nah, ingat aja ya, PD ya, harus PD.
pengendalian diri. Bisa juga percaya diri bersama Tuhan. Jangan percaya diri yang konyol. Nah, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bebaskanlah, lepaskanlah, jauhkanlah. Ini sebenarnya tergantung kita. Sama seperti Tuhan dicobai 40 hari 40 malam kan, dia puasa. Nah ini sudah ada nih, formasi mau selesai nih, udah hampir 1 jam kita. Nah itu batang tubuh yang keempat, yang kelima, yang terakhir, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tolong ya kalau bisa putus tiba-tiba nanti, ya kita anggap itu sudah selesai ya belajar kita. Saya percepat ini. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi karena dikatakan karena engkaulah yang punya kerajaan. Kerajaan Allah, makanan minuman yang baik, kebaikan, kasih, damai sejahtera, kemanusiaan, mengalahkan kejahatan, itu juga kerajaan. Menjauhkan kejahatan, itu juga kerajaan Allah. Tidak mau tergoda dengan dunia juga, itu kerajaan Allah. Dia yang punya kerajaan dan kuasa, berarti tidak ada keraguan kita berdoa bersama Tuhan. Percaya kita pada Tuhan. Kalau dikatakan engkau yang punya kuasa, berarti tidak ada keraguan. Setelah kita berdoa atau pada waktu berdoa, aku yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau memberikan yang terbaik, yang terindah. Jangan kalian pakai pengendalian pikiran sendiri. Dan yang terakhir, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kemuliaan ini kita menghormati Tuhan. Sesusah-susahnya kita, sederita-deritanya kita, nama Tuhan tetap kita muliakan. Jadi kalau kita berdoa, percayalah akan kuasanya. Jadi percaya dulu, memohon. Jadi ketika kita berdoa, kita percaya. Jika kita percaya, kita beroleh kuasa yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan sekali-kali kita berdoa kalau kita ragu-ragu, sanksi dengan Tuhan. Jawaban Tuhan itu bisa diberikan apa yang kita minta, tapi bisa juga ditunda dulu atau ditunggu dulu. Yang ketiga, ya mendekati. Tidak pas, tapi mendekati yang kita inginkan. Kita inginkan juara 1, rupanya juara 3. Ya mendekati ke angka 1. Syukur. Nah, yang keempat, ditolak Tuhan, memang tidak setur, belum waktunya. Atau itu yang belum terbaik untukmu, kata Tuhan. Sabarlah kau. Ada waktunya yang lebih tepat. Sampai selama-lamanya. Ya kekal adanya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Fiska? Mana suaramu? Masih di depan kamera atau hanya kameranya tuang di situ? Masih Amang, masih di depan kamera. Dahlia? Masih Amang, masih. Nah, Elis? Masih, Amang. Alfredo? Masih Amang. Gracia? Masih Amang. Hansen Simanungkalit? Hadir, Amang. Ya, terima kasih sampai di sini dulu, cukup 1 jam, sudah jam 00.20 4 menit. Ini udah hebat nih Google Meet ini. Biasanya harus ada bahasa di sini. Waktu Anda mulai habis katanya. Nah, udah paham ya, ini yang materi yang kedua ya. Datang lagi hari Sabtu, gabung lagi kita seperti biasa. Ajak teman-temannya ini, nanti ada pertanyaan ujian tulisan dan wawancara. Nah, ini persiapkanlah. Ya. Banyaklah dalam berdoa, Dek.
Coba kalian renungkan ketika makan, ketika ada godaan, semuanya terkendali. Sama-sama kita ucapkan dulu, pegang dadanya, ya Tuhan, sebutkan dulu, ya Tuhan, berikan aku kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Terima kasih Tuhan. Aku sangat mencintai tubuhku, aku mencintai masa depanku. Kalau kita sering ulang-ulang, aku mencintai tubuhku, mencintai masa depanku, ketika ada godaan, kata-kata aku mencintai masa depan, otomatis ada aura kita yang kuat menolak hal-hal yang membuat kita hancur atau merusak diri kita, merusak nama orang tua, merusak nama Tuhan. Amin. Ya. Oke, terima kasih ya. Silakan yang bikin doa kita si Giresia dulu. Sebelum kita mulai doa kita, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kesempatan belajar di hari ini. Berkatilah amal pendeta yang mengajar kami. Berikan hikmah dan kesempatan kepadanya. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami bersungguh-sungguh memahami firman-Mu. Tolong kami supaya bertumbuh dalam iman dan menjadi anak-Mu yang setia. Amin. Ya, buka kameranya, wajahnya saya foto dulu sekarang. 1, 2, kita siap sini. Anjay. 3, sudah lihat belum kameranya mana nih? 1, 2, 3. Mana jempolnya? Ini jempol sukses. Sukses sekolah kalian, sukses masa depan. 1, 2, 3. Oke, Horas. Dadah, selamat malam, malam baik. Ya, izin ya.